Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di acara kita ngopi, ngobrol pinter Universitas Serasan. Alhamdulillah, hari cerah bahagia ini kita ketemu dengan dosen kita yang sudah cukup senior, sudah cukup pengalaman, malang melintang, ya. Mudah-mudahan tidak tercebur ya, malang melintangnya. Alhamdulillah di dunia pendidikan, ngajar di SMK, ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Serasan, dan alhamdulillah sekarang di Universitas Serasan. Yaitu narasumber kita hari ini, orang yang selalu siap terjun ke kantor laju Bu ya, ke kampus-kampus, kelas-kelas laju, ke masyarakat juga laju galau Ibu ini. Nak keluar negeri laju ya, apalagi dalam kota, dalam dusun-dusun kita. Ini alhamdulillah kita bertemu langsung hari ini dengan Ibu Emiati SE MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Pak ya. Beliau ini sehat ya sehat, ceria terus. Ya. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah beliau ini adalah dosen tetap dulu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Serasan Muara Enim. Sejak digabungkan 3 sekolah tinggi menjadi Universitas Serasan, nyambung lagi jadi dosen, tetap dosen Universitas Serasan di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Serasan. Dan alhamdulillah sekarang beliau dikasih amanah. Berat Bu amanahnya Bu. Dikasih tanggung jawab Bu ya. Nah, alhamdulillah beliau bisa ya. Beliau sekarang menjabat sebagai kepala apa ketua Bu? Kepala ya. Nah, kepala ya, bukan buntut ini. Kepala yang kita hadirkan hari ini ya. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Serasan. Ini alhamdulillah ya. Nah, kita akan mengenal lebih lanjut profil beliau sebagai seorang dosen. Nanti kita akan nanyo-nanyo juga, bukan dikit tapi banyak ini Bu. Tak apa-apa Bu ya, banyak-banyak Bu ya. Bapak, bila perlu lebih dari sejam ya Bu ya. Siap, gratis juga. Gratis juga, tetap kita tanya ya. Walaupun habis acara tak apa-apa Bu ya, kami tanya. Nah, nanti kita akan tanya di samping tentang profil pribadi beliau. Beliau juga sebagai kepala LPPM tadi. Nah, nanti kita akan tanya apa sih tugas beliau dan apa yang sudah beliau lakukan sehingga sampai hari ini nih banyak nih yang sudah beliau lakukan ya. Nah, dari tugas pokoknya dan lain sebagainya. Oke Bu, boleh Bu dikenalkan diri dulu Bu tentang pendidikannya ya, tentang berbagai aktivitas mungkin sebelum kuliah ya, sampai kuliah tamat jadi dosen dan organisasinya. Boleh Bu silakan. Baik, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulur-dulur Universitas Serasan yang saya banggakan semua dimanapun berada. Alhamdulillah pada sore hari ini saya diundang untuk mengisi kegiatan podcast di Universitas Serasan. Tema kita hari ini adalah bagaimana meningkatkan kegiatan penelitian, pengabdian dari hal kecil untuk bisa menjadi yang lebih besar. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu diri saya, walaupun keseharian saya sebenarnya Pak di Universitas Serasan ini, khususnya di yayasan ini saya sudah lama berkiprah. Dulu sejak tahun berapa Bu? Sejak tahun 98 sebenarnya. Sudah legend nih ya. Sejak reformasi, alhamdulillah. Sejak reformasi saya ini saya menyelesaikan kuliah saya. Saya langsung bergabung di Yayasan Perguruan Serasan. Ucapan terima kasih kepada para pendiri khususnya di Universitas Serasan tidak terhingga telah katakanlah mempercayakan yang disebut oleh Pak Taufik tadi amanahnya kepada kami. Jadi Pak Taufik, jadi tahun 98 itu saya merupakan dosen katakanlah biasa di antara senior-senior waktu itu. Tetapi kita di yayasan ini kita tidak kita dibimbing Pak, dibimbing, diajarin dan sebagainya. Jadi sehingga kita bisa besar sampai dengan sekarang ini.
pengalaman dalam hal organisasi. Tentu saja saat itu kita masih muda ya Pak, organisasi ini ya kita ikuti baik itu di internal kampus maupun di eksternal kampus, demikian. Ya. Waktu itu berarti jadi dosennya masih S1 Bu ya? Masih S1 waktu belum itu Pak. berlaku wajib Ya, S2. benar, Alhamdulillah ya. Untuk S2 itu sudah mulai berlaku di tahun 2015. 2015 Oh, waktu berarti itu. udah lebih kurang 7 tahun mengajar Bu ya? Iya. Baru wajib untuk S2. Wajib ya, Alhamdulillah. waktu itu masih S1. Beruntung nian ya, kalau sekarang enggak baca ya. Ya, Nak jadi dosen tamat S1 ucuk-ucuk langsung jadi dosen ya. Betul. Sekolah dulu ya. Betul sekolah. Nah, ini alhamdulillah dulu beruntung nian dosen-dosen senior kita ya. Tamat S1 pacak langsung ngajar ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah Bu ya sudah jadi dosen, sudah cukup lama, dan alhamdulillah sudah S2. Ya mudah-mudahan kita doakan beliau nih waktu dekat bisa S3 Bu ya. Amin. Kalau pacak langsung S4. Oh Masya Allah ya. S5 lah juga. S tontung juga enggak apa-apa. Ketinggian nanti. Ya enggak apa-apa, alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita sudah mengenal secara pribadi dan alhamdulillah beliau mengenalkan diri dari sejak S1 dan lanjut S2 menjadi dosen dan alhamdulillah tetap sampai pensiunnya ngajar Bu ya. Siap. Alhamdulillah sampai pensiun. Ya. Dan insya Allah masih lama Ibu nih mengabdi untuk kita warga di Muara Enim, termasuk di Universitas Serasan ini. Karena dosen ini 65 Bu ya. Wah, 65. Apa nak sampai 70 Bu? Kalau nak sampai 70 sampai dibutuhkan pokoknya. Sampai dibutuhkan. Ya. Artinya kita bisa mengeksplorasi sebenarnya sumber-sumber daya dosen kita yang ada dengan keilmuannya. Terutama kita tahu bahwa Kabupaten Muara Enim ini merupakan daerah pertambangan, daerah yang memang pertaniannya juga bagus, perkebunannya dan sebagainya. Jadi hal-hal tersebut bisa kita angkat untuk kegiatan di dalam penelitian dan pengabdian kita kepada masyarakat, terutama nantinya bisa membangun Kabupaten Muara Enim. Jadi semacam kebijakan yang dapat kita berikan dalam bentuk laporan kepada pemerintah, rekomendasi atau sumari dan sebagainya. Nah, jadi kami LPPM ini sejak tahun 2022 Bapak sudah mulai ini ya kita ya. Jadi ada beberapa hibah sebenarnya sudah kami lakukan, sudah pernah dimenangkan juga oleh dosen-dosen kita. Baik itu hibah yang dilaksanakan oleh Kemenristek ya, kita sudah 3 kali mendapatkan hibah itu sendiri, baik itu dari Prodi Teknik Sipil. Itu dari pusat ya Bu ya, bukan pusat. Kabupaten kita Muara Enim bukan ya? Dari pusat langsung. Wah, Kemendikti Ristek, Kemenristek nasional ya, alhamdulillah. Iya, ada dari teknik sipil Bapak, ada dari agribisnis dan satu lagi dari ilmu hukum waktu itu. Alhamdulillah. Nah, selain itu juga kita juga sudah mendapatkan beberapa inovasi dan juga menang kegiatan inovator. Ada tambahan lagi? Ada. Oh, bukan inovator, itu baik ya? Bukan, alhamdulillah. Ya. Jadi kegiatan inovasi kita, dosen kita bersama mahasiswa sudah memenangkan di tingkat Sumatera ya, di tingkat provinsi waktu itu, dan juga beberapa event-event lomba yang dimenangkan juga baik dosen maupun mahasiswa, baik di tingkat skala lokal maupun skala nasional. Nah, dan tidak lupa juga Bapak, kita juga mendapatkan beberapa bantuan hibah dari CSR Bukit Asam. Alhamdulillah. Iya. Jadi di tahun 2024 kemarin. Berapa M Bu? Dapat miliar-miliaran Bu? Mudah-mudahan ke depannya ya. Amin, mudah-mudahan. Jadi yang telah kami lakukan itu alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada Bukit Asam melalui CSR-nya telah memberikan bantuan dalam hal kami melakukan kegiatan pengabdian. Nah, dari kegiatan pengabdian itu kami bisa melakukan penelitian juga, bisa dimanfaatkan, diimplementasikan kepada masyarakat. Nah, terakhir ini kita juga mendapatkan bantuan dari sawit Bapak. Alhamdulillah dosen kita dari ilmu lingkungan mendapatkan
tidak sedikit ya Pak, besar ya kita dapat alhamdulillah hibah dari penelitian sawit saat itu. Dari pemerintah? Dari perusahaan, ya, dari BUMN, perusahaan. iya. Perusahaan yang ada di Palembang? Iya, perusahaan yang atau di mana, Bu? Perusahaan yang ada di, ya kalau perusahaan perusahaan itu kan skalanya nasional ya Pak ya. Mengeluarkan hibah, kita mengusulkan penelitian dan alhamdulillah dimenangkan juga oleh dosen-dosen kita. Alhamdulillah dapat lagi. Dapat lagi, iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan setahun tuh banyak Bu ya, bukan Iya, sikok iya. Pak ya. Tapi alhamdulillah tiap tahun dapat terus, Iya. alhamdulillah. Dan satu lagi Pak Taufik, sekarang ini saya lagi menggarap juga tentang inovasi yang kami usulkan ke provinsi melalui Balitbangda Kabupaten Muara Enim. Nah alhamdulillah itu sudah masuk nominasi kita. Alhamdulillah. Nah sekarang ini Pak lagi input ke inovasi ini melalui IGA, ya, Inovasi Government Award 2025. Ini saat ini Pak ya kita sedang melakukan penginputan untuk 20 indikator agar Kabupaten Muara Enim ini nantinya inovasinya menjadi lebih baik. Amin, iya. amin. Itu untuk di tingkat apa sekarang Bu? Kalau sekarang ini kita Lolos di tingkat? ya pengajuannya kan memang di Balitbangda Kabupaten Muara Enim, nanti itu kan akan diteruskan nantinya ke tingkat provinsi. Jadi masuk Bu ya? Masuk, ya. Jadi lolos di Balitbangda Kabupaten Muara Enim, terus nggak dikirim? Dikirim. Dikirim ke tingkat? Ke provinsi. Provinsi. Ya. Mudah-mudahan tetapi tingkat penilaian nasional. itu Pak nanti dilanjutkan ke Kemendagri langsung. Jadi katakanlah karena Unsan dengan Pemkab kan kita sudah ada MOU. Ya. Jadi kita wajib juga memberikan katakanlah inovasi kita untuk menambah nilai bagi kabupaten itu sendiri sebenarnya. Ya. Jadi kita doa mudah-mudahan sudah lolos tingkat Balitbangda Kabupaten Muara Enim, dikirim ke tingkat provinsi. Nah siapa tahu lagi dapat penghargaan ya Bu ya. Insyaallah dapat penghargaan. Yang pernah kita dapatkan di tahun 2022 itu Pak. Alhamdulillah 2022 sudah dapat. Ini ngulang lagi mudah-mudahan insyaallah. Mudah-mudahan bukan dapat hadiah juara 1 juara berapanya penting Bu ya. Tapi yang paling penting itu semangatnya itu. Semangat dosen untuk terus mengkaji, meneliti. Udah tuh yang berdampak nanti untuk kabupaten masyarakat kita di sini. Nah itu semangat itu yang harus terus menyala, membara. Seperti visi misi Bupati Muara Enim, membara ya Bu ya. Nah, Oke, jadi kita doakan ya semuanya ya. Semoga dulur-dulur Unsan pacak membantu kita, termasuk sivitas akademika kita dan warga masyarakat kita di Kabupaten Muara Enim. Jadi mana yang dikirim itu kalau pacak naik kalau masuk kalau level provinsi, semoga ke level nasional juga insya Allah. Baik Bu, terima kasih. Lanjut kita nanya ini lagi Bu ya. Strategi Ibu sebagai kepala LPPM dalam mendorong dosen dan mahasiswa untuk aktif meneliti ya. Nah, supaya mereka nih dimotivasi, terangkat ya, supaya tambah semangat untuk walaupun dananya belum ada misalnya, atau dananya ada tapi mungkin masih sedikit, atau mungkin barangkali tidak katik nian ya. Tapi mana caranya supaya strategi dari LPPM ini dosennya udah tuh mahasiswanya aktif untuk meneliti. Mana ceritanya Bu, strateginya Bu? Baik, kalau berbicara strategi ya kita memang ada beberapa hal yang memang saya selaku kepala LPPM ditugaskan oleh rektor dalam hal ini setiap tahun itu memang harus ada penelitian yang pengabdian yang kita keluarkan Bapak. Jadi dalam 1 tahun kan ada 2 semester itu diwajibkan karena salah satu peran dosen adalah dalam hal pengisian BKD. Indikatornya adalah wajib mengeluarkan penelitian pengabdian itu sendiri. Wajib Bu ya. Wajib, itu sangat wajib. Kalau dia tidak buat mana Bu? Nah itu mungkin apa dicabut jadi dosen? Apa mana dari sisi ada dari penilaian sisi akademik ya. Karena apa? Dosen itu sendiri kan memiliki yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi dosen itu Tri itu 3 Bu ya. 3. Tridharma Perguruan Tinggi artinya tidak hanya mereka sebatas mengajar, mengajar, tapi mereka wajib melaksanakan 3 kegiatan ini, mengajar, melakukan penelitian, melakukan pengabdian. Nah ini sangat penting Bapak. Nah
dengan landasan itulah bagaimana kami berstrategi, walaupun tadi disampaikan bahwa dananya belum ada, walaupun ada tapi mungkin masih sedikit. Nah, tapi kan kita bisa memanfaatkan kerjasama-kerjasama yang telah kita lakukan Oh, baik pacak, Bu, ya? Iya, bisa. Jadi tidak harus penelitian pengambilan tidak harus keluar biaya pribadi ya, Bu Iya, ya? bisa. Artinya, nah beberapa teman-teman kan sudah mendapatkan katakanlah dari Bukit Asam, tadi saya sampaikan dari PT Bukit Asam, ada juga PT SBS Bapak yang telah memberikan juga bantuan berupa dana untuk Jadi harus kita ada kegiatan. ikhtiar ya, Bu, Iya, ya, nak keluar iya, ya. pasti ada Jangan ikhtiar, dari rekening iya. pribadi we. Ya kalau ada alhamdulillah. Iya, iya, Kalau iya. tak kati berejo, ya, berejo keluar Iya. jadi tidak masalah, Bu ya. Tapi kalau kegiatan penelitian itu tadi kan kalau kita lihat seperti setiap tahun Universitas Serasan di bawah LPPM kan ada yang namanya kegiatan kuliah kerja nyata Bapak Ya. yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya, KKN ya. Nah, di saat kegiatan KKN ini sendiri sebenarnya dosen bisa memanfaatkan untuk kegiatan pengabdian dengan mahasiswanya. Jadi wajib, jadi mahasiswanya berkegiatan ber-KKN di lokasi-lokasi KKN yang telah kita tentukan lokusnya. Nah, dosen itu bisa untuk melakukan kegiatan pengabdian sebenarnya. Pengabdian. Nah, itu salah satu strategi juga ya Bapak ya. Jadi Iya, pengabdian. Nah ini Iya. cerdas ya, Bu ya. Iya. Jadi tidak payah-payah lagi ngumpul Iya, ke betul, wong, betul. tidak Iya, payah-payah lagi nyari dana Betul, dari luar, iya, we. iya. Kan sudah ada Iya. anggotanya, ada Anggota. masyarakatnya, Benar, we. benar. Oh jadi pacak, Bu ya. Bisa, jadi Ini bisa. cara cerdas ini. Tidak harus ngeluarin kantong, Iya, iya. bergerak di luar itu lagi. Betul. Sekaligus ya. Iya. Jadi pacak one into two in one ya. Iya. Sekali mendayung Bisa 3 in berapa 1 malah pulau. Bapak. Iya. Pacak 3 in 1 Jadi bro. satu kegiatan itu bisa kegiatan penelitian, hasilnya nanti dalam bentuk apa namanya KKN ya, bisa dalam bentuk juga penelitian nantinya, hasil luarannya itu bisa. Hasil Jadi luarannya. yang penting kita lihat fenomena apa yang terjadi di lapangan dan sebagainya. Ada masalah apa, Ada Bu, ya? permasalahan apa yang akan diangkat dalam hal ini. Karena penelitian itu sendiri terutama pengabdian kan kita bisa pengabdian kepada masyarakat, kepada ilmu pengetahuannya, kepada lingkungan sebenarnya. Ya. Mengangkat muatan-muatan lokal yang ada di daerah tersebut. Iya, sebenarnya penelitian itu Bu ya harus nyingok ada masalah dulu ya, Betul, bukan betul. judul dulu ya. Bukan judul. Apa nian di desa Iya, kita nih, kabupaten kita Betul. ada masalah apa Iya, ya? iya, iya. Oh, jadi pacak diangkat, Bisa diangkat. pacak jadi penelitian. Betul. Pacak jadi pacak Iya, 2 jurnal itu, Bu. betul. Apa Jadi berapa kalau- jurnal? Jadi kalau kita lihat misal Kabupaten Morenim ini kan terkenal dengan tambang, tambang batu bara. Nah ada beberapa dosen kita kan sudah melakukan penelitiannya mengenai debu batu bara atau fly ash-nya. Itu bisa. Terutama kita juga memiliki sungai Enim, ada sungai Lematang yang mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini mungkin dulu masih banyak iwak di sungai tersebut. Tapi seiring dengan berjalannya waktu mungkin ikan tadi semakin sedikit misal tadi, atau ikan yang memang khas lokal itu sudah jarang kita temukan. Nah ini kenapa terjadi begitu? Nah artinya dosen-dosen kita yang tergabung di ilmu lingkungan, dosen agribisnis, terutama yang memiliki kepakaran tentang air, nah itu bisa Pak meneliti. Pacak kolaborasi Iya, Bu, bisa, ya. iya. Agribisnis sama ilmu lingkungan. Iya, bisa juga Manajemen pacak melok bulo ya. bisa ilmu hukum mungkin Nah, dari pacak teman-teman bulo. dari ilmu hukum kan apa Jadi sih? bisa dikaji bisa berbagai sisi bisa ya, dikaji berbagai sisi. ilmu ya, Ya alhamdulillah. tergantung bagaimana niatnya tadi. Ya, Apakah ya, ya. niatnya memang kita semata-mata ingin bagaimana memecahkan satu persoalan tentu saja tetap pada mendukung visi misi pemerintah dalam hal ini. Iya, Pak. Jadi sekalian 3 in 1 bisa 2 in 1 3 in 1 tadi jadi pacak banyak Bu ya dari pengabdian masyarakat itu. Bisa dijurnalkan untuk pengabdian masyarakat pacak Bu Betul, ya. bisa. Udah tuh pacak jadi jurnal penelitian juga. Jurnal penelitian bisa. Pacak sekaligus. Nah ini salah ya. satu contoh ya Bapak ya. Iya, iya. Jadi terima Nah, kasih boleh, Bu, kepada contohnya ini apa, Bu? cerita. Iya. Nah ini terima kasih kepada PT Bukit Asam yang di tahun 2024 telah memberikan bantuan melalui CSR-nya kepada dosen dalam hal dosen saat itu mengajukan
pengabdian ini Pak, pengabdian ya, awalnya pengabdian untuk bagaimana implementasi edukasi sustainable development, ya, mengolah sampah organik menjadi pupuk, baik pupuk dalam bentuk padat maupun bentuk cair. Nah, kegiatan itu telah dilakukan di tahun 2024. Nah, ternyata hasil yang didapat itu khalayak sasarannya adalah di tingkat sekolah waktu itu. Ya. Ada tingkat SMP dan tingkat SMA. Nah, ternyata dari hasil kegiatan pengabdian tersebut kita bisa selipkan semacam pertanyaan pretest ya? maupun post-test, Pretest melihat sama sejauh post-test ada pretestnya, melihat sejauh mana pengetahuan para siswa di tingkat pendidikan tadi terhadap pengolahan sampah. Ya. Nah, hasil itu ternyata bisa kita dari pengabdian tadi bisa kita Jadikan penelitian. jadikan jurnal penelitian. Jurnal pengabdian Bu dan, ya. Dan proses pembuatan sampah tadi dari limbah organik menjadi sampah padat cair itu ternyata bisa kita hakikan. Alat dan bahannya itu alat pengolahnya tadi, walaupun memang masih sederhana, belum kita katakan patenkan, tapi kita sudah hakikan dalam hal ini. Kita mengeluarkan juga buku manual petunjuk penggunaannya. Nah, jadi seiring yang tadi disampaikan 2-in-1 apakah 3-in-1, nah ternyata dari kegiatan ini tadi, wah ternyata bisa banyak yang didapat, kemanfaatannya itu tentu saja, baik bagi masyarakat di dunia pendidikan juga, dan terutama bagi dosen selaku peneliti dan juga sebagai inovatornya. Ya, gitu. Alhamdulillah. Perusahaan terbantu. Nah, perusahaan Jadi dananya bukan keluar baik, tapi banyaknya multi lah panca fungsi pula ya. Nah, bukan 2-in-1 3-in-1 lagi. Jadi alhamdulillah banyaknya rupanya. Kalau digawe gitu nak jadi KPP pacak. Iya, benar Bapak ya. Sama cak ini gendum sama pempek. Pempek kalau dinjok kuah jadi model. Jok cuko. Pempek. Dikasih mie jadi rujak mie dia Bapak. Nah, jadi rujak. Jadi banyak nih inovasi kreasi yang pacak digawe. Tinggal mau apa tidak, galak apa tidak ya. Nah, ini ternyata banyak ya. Apakah judul-judul penelitian dan pengabdian masyarakat itu terbatas, Bu? Apa tidak terbatas, Bu? Kalau untuk judul itu sebenarnya tidak terbatas, Pak. Jadi kalau penelitian itu artinya boleh penelitian memang bisa melanjutkan pada penelitian sebelumnya sebenarnya. Pacak lanjut ya. Misal kemarin kan kita ada inovasi tentang pembuatan ekoenzim ya Bapak yang kita pernah menangkan. Nah, terakhir kemarin ada dosen kita dari manajemen Pak Muhammad Taufik telah melakukan seminar kalau tidak salah waktu itu. Hasilnya kan proceeding. Nah, ternyata hasil penelitian itu tadi bisa dikembangkan kembali. Artinya tidak terbatas judul itu. Tergantung bagaimana kita melihat kemanfaatannya di masyarakat, keberlanjutannya bagi kemanfaatannya juga di masyarakat. Walaupun dari sikok penelitian pacak dikembangkan bisa lagi. Bisa dikembangkan. Luar biasa ini. Manusia ini lah banyak kreativitasnya. Inovasinya apalagi yang menciptakan kita Bu ya. Masya Allah luar biasa Ini luar biasa ya. Iya Bapak ya. Jadi tidak terbatas Bu ya kalau kita nak ngambil judul penelitian pengabdian masyarakat betul. Dari berbagai bidang ya. Betul. Dari sikok prodi pacak bergabung berkolaborasi dengan prodi-prodi lain, ilmu-ilmu yang lain. Betul. Pacak walaupun cuma sikok prodi kali Bu ya ngambil bahan itu satu, ngambil data cak itu Bu ya. Jadi pacak digabung ajak prodi-prodi lain dari berbagai sisi. Berkolaborasi. Subhanallah. Saya ingat pernah perkataan seorang Bu. Betul. Beliau pernah menjadi kepala L2 Dikti Wilayah 2 ketika beliau berkunjung ke Universitas Serasan. Kata beliau sekarang nih zamannya bukan zaman Superman. Betul. Bukan zamannya aku hebat dewe. Harus berkolaborasi kata beliau tuh dari berbagai jurusan, dari berbagai dosen, bidang keilmuan, bahkan dari berbagai universitas. Boleh mengajak PTN perguruan tinggi lain Bapak bisa. Pacak ngajak tempat lain meneliti bareng. Ini subhanallah. Jadi kolaborasi harus buat tim ya Bu ya. Kerjasamanya. Ini beliau pesan mah itu. Harus bekerja sama, jangan egois, jangan dewe-dewe. Alhamdulillah. Baik Bu,
boleh kita lebih dalam, lebih nanya lagi Bu pertanyaan tentang penelitian Bu. Nah, kira-kira Bu untuk arah dan fokus penelitian di Universitas Serasan saat ini kemana Bu? Kira-kira Bu? Baik, kalau untuk roadmap Universitas Serasan sendiri sebenarnya kita bisa lihat di dokumen ya, evaluasi diri, bisa lihat di sana. Kita juga sudah mengeluarkan beberapa setiap tahun Pak ya. Kita LPPM mengeluarkan buku panduan sebenarnya. Buku panduan. Nah, panduan yang kita keluarkan ini adalah panduan penelitian dan pengabdian. Nah, merujuk atau turunan dari panduan yang dikeluarkan oleh kementerian juga. Jadi misalnya kita jadi bukan buat pikiran dewe. Bukan ada rujukan, ya, ada panduan yang disinkronkan Bu. Disinkronkan. Supaya Jadi sinkron itu. disesuaikan dengan muatan lokal yang ada di wilayah kita. Jadi kalau misalnya kalau kita berbicara misal kita kan nggak ada laut misal ya Bapak ya, laut tidak ada misalnya, pegunungan. Ada sungai gitu. Iya, tapi kan kita bisa katakanlah turunannya itu kita bisa memanfaatkan apa yang ada di potensi kita tadi. Ya setiap tahun buku panduan itu memang kita revisi. Saya alhamdulillah terima kasih juga kepada Ibu Rektor membimbing saya dalam hal mengeluarkan buku panduan itu ada pembimbing sendiri. juga. Ada dong. Saya ada mentornya. Ada mentornya, ada coach. Iya, jadi kalau nak berhasil tuh ada coach ya, jadi, ada pembimbingnya. Jadi kita tuh tidak seperti kata Bapak tadi, tidak bisa besar sendiri. Jadi saya juga masih belajar. Artinya sejak dipercaya untuk memegang LPPM Bapak dalam hal ini sudah berjalan hampir 3 tahun ini, saya terus dibimbing sama rektor. Kan. Aku kira lah hebat deh, rupanya masih terus belajar. Terus, Alhamdulillah. Terus menerus belajar. Jadi kita belajar itu bisa dengan pimpinan kita, dengan teman sejawat, ataupun dengan belajar dengan junior kita. Junior pun ya, bisa, junior kita ini kan paling tidak mereka ini orang yang sangat milenial dibandingkan kita yang kolonial ya mungkin ya usia-usia kita. Jangan be penjajah Bu. Artinya apa? Maksud saya begini, dosen muda itu lebih IT-nya lebih cepat Bapak. Karena apa? Mereka memang dilahirkan dalam kondisi zaman saat itu, zaman mereka itu teknologinya memang sudah canggih dalam hal penggunaan gadget, komputer dan sebagainya ya. Nah kita yang katakanlah sudah senior dalam hal ini kita juga belajar dengan mereka. Tidak bisa jadi Pak untuk bisa sukses itu benar tidak bisa sendiri, harus bersama-sama teamwork. Jadi saya belajar dengan pimpinan saya belajar juga dengan teman sejawat saya juga belajar dengan para junior saya. Jadi saling merangkul, artinya benar tidak besar sendiri itu untuk bisa sampai posisi sekarang ini harus galak, harus mau bertanya. Nah kalau berbicara tentang roadmap tadi arah sasaran kita sebenarnya di tiap fakultas dan prodi masing-masing itu sudah ada masing-masing. Ya jadi seperti itu sudah ada Bapak. Itu disinkronkan Bu ya dengan sesuai dengan kondisi kabupaten dengan program nasional. Program nasional iya. Jadi tidak pacak buat dewe ya. Enggak bisa. Tetap. Harus jadi sinkron. Ada misalnya isu strategis apa yang sedang katakanlah berkembang saat ini, bagaimana dampaknya dan sebagainya. Jadi prodi itu nanti melihat dari roadmapnya Universitas Serasan. Nah, yang kami keluarkan juga, kami juga turunan atau kiblatnya juga kepada panduan-panduan yang dikeluarkan oleh kementerian. Jadi mengacu ke sana juga. Di samping kita punya punya katakanlah muatan keunggulan atau muatan lokal sendiri. Betul. Jadi disinkronkan. Iya, Bapak ya. Lalu, mana Bu cara meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dosen? Nah, jadi kalau untuk meningkatkan kualitas dan kualitas publikasi dosen, kami setiap tahun hampir setahun 2 kali itu selalu ada semacam coaching klinik Bapak yang dilakukan oleh internal LPPM atau internal kampus ya. Jadi di bawah bimbingan tetap Ibu Rektor juga, dosen-dosen yang memang sudah senior, dan kita juga mendatangkan kadang-kadang narasumber juga dari luar untuk dari luar adanya juga, coaching klinik. Nah baru-baru tadi bulan Juli tadi kita tepatnya tanggal 16 Juli kita sudah melakukan lagi coaching klinik untuk kegiatan penulisan proposal agar bisa tembus katakanlah ke jurnal-jurnal nasional akreditasi maupun jadi melajari bocoran juga Bu ya. Saya tembus hibah nasional jangan lokal betul, iya.
Ya, walaupun itu juga selain internal kita juga mengikuti seminar, workshop, FGD yang dilakukan oleh baik Pemkab maupun dari L2 Dikti Bapak. Jadi kita Banyak yang ngundang, Bu, ya? banyak ya, Bukan kita ngadu ke hadir. dewek bae, Enggak, iya. Jadi dosen Alhamdulillah kita banyak yang ngundang. baru-baru tadi juga mengikuti juga semacam coaching klinik yang diadakan oleh L2 Dikti di Palembang. Alhamdulillah. Baik Bu, caknya kita istirahat sebentar Bu. Ada yang nak lewat. Oh ya. Okey, dulur-dulur Ustaz Rasan, kita jingok dulu. Ada yang nak lewat. Okey. Baik, dulur-dulur sahabat Unsan, alhamdulillah kita kembali lagi bersama Kepala LPPM Universitas Rasan, Bu Emiati ya. Kita lanjut bertanya lagi. Mak Mano Bu tentang kolaborasi Bu. Kolaborasi dengan mungkin dengan perusahaan, dengan pemerintah, mungkin dengan universitas lain Bu dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk berbicara kolaborasi, kita sudah beberapa ada yang pertama ada MOU dengan pemerintah ya Pak, Pemkab Kabupaten Muara Enim, dan juga kita dari kegiatan MOU tersebut, nah turunannya adalah PKS dengan beberapa OPD yang kita lakukan. Nah saat ini dosen kita, ada beberapa dosen kita sudah tergabung di dalam hal penelitian tentang kopi, ya pemanfaatan kopi yang ada di Semendo. Jadi alhamdulillah dosen kita ini berkolaborasi dengan Balitbangda Kabupaten Muara Enim. Alhamdulillah. Iya, termasuk juga dengan ada dinas DPPA. Jadi dosen kita juga ada sering memberikan materi atau memberikan masukan, bukan ya maksud saya memberikan apa namanya sebagai narasumber di Dinas Perlindungan Perempuan Anak dalam hal bagaimana pemberdayaan perempuan. Jadi di desa-desa, nah itu sudah kita lakukan juga. Nah terhadap OPD lain juga demikian, dan juga kepada pemerintah terutama BUMN maupun BUMD, kita saat ini sejalan dengan kegiatan itu kita juga sudah mulai menggalakkan yang namanya kegiatan kerjasama tersebut. Jadi sering Bu diajak sudah sering. Pemerintah Kabupaten Muara Enim ya? Iya. Alhamdulillah. Nah sekarang yang sedang jalankan itu tadi yang dari penelitian sawit dengan DPPA juga dengan apa kopi tadi, kopi turunannya. Nah karena salah satu sumber daya alam yang kita miliki adalah perkebunan kopi yang ada di Semendo itu Pak. Jadi bagaimana kopi itu tidak hanya dinikmati, hanya bentuk kopi diminum, tapi bagaimana menciptakan produk turunannya. Nah sehingga nilai ekonomis kopi tadi bagi petani juga menambah income-nya, dan jadi pada UMKM mulai dari hulu ke hilirnya itu bisa berkembang. Jadi kopi itu ternyata menurut penelitian itu bisa menjadi scrub untuk mandi, untuk pewangi dan macam-macam lainnya. Banyak, produk turunannya iya. Nah itu. Jadi bagi ke perusahaan juga demikian. Kolaborasi kita alhamdulillah saat ini berjalan dengan baik, terutama dengan perguruan tinggi lain yang jadi ada inilah yang disebut untuk kearifan lokal tadi Bu ya. Jadi baik penelitian maupun pengabdian masyarakatnya. Karena di sini banyak kopi Bu ya. Nah jadi diteliti lagi walaupun sudah banyak yang meneliti Bu ya. Benar. Dan bisa dikembangkan lagi bisa kopi dikembangkan itu ya. Nantinya produk turunannya. Nah sehingga ini bisa bermanfaat nanti kepada masyarakat mulai dari hulunya ke hilir, tidak hanya sebatas kita nikmati minum begitu aja, tapi nanti bagaimana UMKM nantinya Pak bisa berdaya dengan hal ini. Nah nantinya kan pada akhirnya bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Iya. Tegawi dak Bu ini? Dosen-dosen Insya Allah kita punya mentor, kita punya rektor, juga punya dosen yang sangat mumpuni Pak. Kalau kurang tenaga ajak universitas lain Bu ya. Nah itu bisa kita kolaborasi juga. Kita sudah kolaborasi dengan Universitas Bina Dharma, dengan
Muhammadiyah Metro kalau tidak salah juga Ya. ya, Metro, dan juga terakhir ini dengan Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang. dan universitas lainnya yang ada di Trinanti, Palembang. ya. Tridinanti Unsri juga. juga. Wah, nah itu salah satunya. Itu yang duluan, Iya, Unsri, dengan ya. Universitas Luar Sriwijaya biasa, Palembang. ya. Iya. Jadi memang nak kolaborasi nian, Betul, ya. betul, ya. Kalau kita kurang, kita Betul, belajar. itu, iya. Kalau kita lebih, kita ngajak Ya, wong, jadi ngajari. Ya. yang namanya kita universitas kalau dari segi usia memang baru 3 tahun, tapi sekolah kita ini sudah lama dari tahun 98. Lama, Iya. ya. Iya. Hampir sama Iya, dengan iya. Bina Dharma Oh, berdirinya, iya, iya. Hampir seumuran Universitas Iya, Bina Bapak. Dharma, ya. Iya. Alhamdulillah. Siap, Jadi kita ini udah legend, Bu, ya. Nah, sudah sangat. Kalau universitas baru 3 tahun. Baru ya, 3 Tapi tahun. kita ini lah berdiri sejak tahun 1994. 94 itu. Teknik sipil duluan, Iya, legend, ya. legend, ya. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan semakin maju, Bu, ya. Ya, alumni juga sudah semakin banyak. Ya. Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan penelitian pengabdian juga sangat intens oleh dosen-dosen kita. Ya, baik, Bu. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan bersama-sama dulur-dulur Unsan Ya. dalam ngopi pinter ini. Nah, kita nak tahu ya apa pesan Ibu Kepala LPPM kita nih, ya. Apa pesan beliau untuk para dosen yang lain supaya lebih semangat lagi, dan juga kepada mahasiswa, ya. Mak Mano supaya penelitian pengabdian masyarakat ini lebih maju lagi, lebih banyak berkiprah lagi, lebih banyak bermanfaat lagi buat Muara Enim dan Indonesia. Silakan, Bu. Ya, baik, bagi teman-teman dosen lingkup perguruan tinggi, lingkup Universitas Serasan, harapan saya dan pesan saya, mari kita tingkatkan lagi kegiatan Tridharma perguruan tinggi kita, khususnya di bidang penelitian pengabdian, karena itu merupakan salah satu tugas utama kita. Nah, dari kegiatan itu tadi kita bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan kita yang kita miliki untuk bisa diabdikan kepada masyarakat sehingga bisa berdaya guna dan bersaing guna. Nah, untuk kepada mahasiswa juga jangan khawatir atau gentar katakanlah, untuk bisa terus memanfaatkan potensi yang ada sesuai dengan disiplin ilmu yang kita miliki. Anda juga memiliki dosen untuk bisa Anda berbagi meminta saran, belajar juga, iya, diskusi. Jadi mari jangan khawatir, jangan ragu-ragu, setiap ada event baik di dalam maupun di luar ikutin. Terutama banyak sekali kabupaten kita mengajak kita sebagai dosen dan mahasiswa untuk menciptakan inovasi-inovasi yang bisa menjadikan alternatif pemecahan suatu permasalahan untuk kemanfaatan bersama. Demikian. Nah, dulur-dulur Unsan, ya, sudah disampaikan oleh beliau, harapan beliau untuk dosen boleh berkolaborasi antar prodi-prodi di dalam internal Universitas Serasan, boleh juga ngajak kawan-kawan dosen di luar Unsan, di luar Kabupaten Muara Enim. Pokoknya ayo dah gabung-gabung, ya, ajak siapa bae, kawan kita, dulur kita di mana bae, ya. Udah tuh bagi mahasiswa juga, jangan khawatir nak skripsi, nak nulis karya ilmiah, ada LPPM, ada dosen, ada pembimbing akademik, ada dosen skripsi, pembimbing skripsi. Temuin beliau, konsultasi. Betul. Melok tanding-tanding tadi. Nah, ya Ibu Em ini banyak channel, banyak informasi, ya. Baik, alhamdulillah sahabat Unsan, dulur-dulur Unsan yang berbahagia. Waktunya, Bu, aduh, Bu, lemak nih ngobrol, cuman waktunya terbatas, ya. Baik. Insya Allah nanti bisa kita agendakan lagi di waktu yang lain. Insya Allah podcast kita nih tenang bae, ada terus. Nah, kalau kurang seminggu sekali, kita tambah lagi bila perlu. Bila perlu LPPM ngundang host. Ngundang boleh, host, boleh nanti. Undang host sama tim medsos kita. Betul, betul. Nah, tim podcast kita datang ke ruang kepala LPPM. Betul, iya. Lebih lanjut, ya. Betul. Nah, jadi untuk hari ini kita cukupkan dulu, dulur-dulur sahabat Unsan. Kita sudah mengenal, ternyata walaupun Universitas Serasan 3 tahun sudah berdiri, baru berdiri jadi universitas, penggabungan dari 3 sekolah tinggi yang sudah legend di Kabupaten Muara Enim sejak tahun 94, dan alhamdulillah sekolah tinggi legend
pertama berdiri di Kabupaten Muara Enim, dan alhamdulillah digabungkan 3 sekolah tinggi menjadi universitas. Dan alhamdulillah kabupaten kita hebat, punya universitas, baru 1 Universitas Serasan, baru satu-satunya di Kabupaten Muara Enim. Jadi bangga dong kita ya punya universitas, bukan hanya sekolah tinggi. Dan alhamdulillah pemerintah mendukung Universitas Serasan. Tadi PTBA disebut terus oleh Bu Kepala PPM ini, Bu Emiati ini, ternyata banyak dibantu oleh penelitian. Terakhir kita pengabdian masukkan masyarakat. ada 9 proposal Bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari PT Bukit Asam Dapat galau. meloloskan proposal yang kami masukkan lebih seminggu banyak yang lagi. lalu. Iya. Lebih banyak ada lagi. 9 proposal. Alhamdulillah 9 proposal. Insya Allah tidak kalah dengan yang tadi ya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi multifungsi outputnya, hasilnya, bukan hanya laporan baik. Nah, jadi dulur-dulur Unsan, jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang. Yang belum kuliah S1, yang masih begawi, yang baru tamat SMA setahun 2 tahun Bu, datanglah ke sini, nanyo ya, supaya bisa S1, supaya pacak kerja pagi, begawi sore pacak, atau kuliah nanti pacak nyari gawi. Nah, tidak jauh-jauh keluar Kabupaten Muara Enim. Universitas Serasan, salah satu solusi. Baik, saya host Muhammad Taufik. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Emiati yang sudah meluangkan waktunya. Kata beliau tadi kalau pacak nyambung lagi. Nah, beliau semangat, kaget timnya Bu, teler Bu. Nah, jadilah dulu, kaget kita undang lagi. Terima kasih, mohon maaf salah khilaf pada Allah, kita mohon ampun. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Serasan, better future.